Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hakikat, karakteristik, dan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan sosial. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Aditya Mahgianti, yaitu saya sendiri, dan yang kedua, Maura Salwa Fadila. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat IPS. Hakikat IPS adalah telaah tentang manusia dan dunianya. Manusia, sebagai makhluk sosial, selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dengan kehidupannya, manusia harus menghadapi tantangan-tantangan yang berasal dari lingkungannya maupun sebagai hidup bersama. IPS melihat bagaimana manusia hidup bersama dengan sesamanya, dengan tetangganya, dari lingkungan dekatnya sampai yang jauh. Bagaimana keserasian hidup dengan lingkungannya, baik dengan sesama manusia maupun lingkungan alamnya. Bagaimana mereka melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, bahan kajian atau bahan belajar IPS adalah manusiawi. Nah, ilmu pengetahuan sosial bukanlah disiplin ilmu melainkan suatu program pengajaran atau mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial, yang kajiannya mengintegrasikan bidang-bidang ilmu sosial seperti ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu ekonomi, dan ilmu sosiologi, dan humaniora aspek norma, nilai, bahasa, seni, dan budaya. Selanjutnya, karakteristik IPS. Menurut Sapria, mengemukakan bahwa salah satu karakteristik social studies adalah bersifat dinamis. Artinya, selalu berubah sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Perubahan dapat dalam aspek materi, pendekatan, bahkan tujuan dengan tingkat perkembangan. Ada beberapa karakteristik pembelajaran IPS yang dikaji bersama. Dari ciri dan sifat pembelajaran IPS menurut Akosasi Jihiri adalah sebagai berikut. 1. IPS berusaha mempertautkan teori ilmu dengan fakta atau sebaliknya, atau menelaah fakta dari segi ilmu. 2. Penelaahan dan pembahasan IPS tidak hanya dari satu bidang disiplin ilmu saja, melainkan bersifat meluas dari berbagai ilmu sosial dan lainnya, sehingga berbagai konsep ilmu secara terintegrasi, terpadu, digunakan untuk menelaah suatu masalah, tema, atau topik. Yang ketiga, mengutamakan peran aktif siswa melalui proses belajar inquiry, agar siswa mampu mengembangkan berpikir kritis, rasional, dan analisis. Yang keempat, program pembelajaran disusun dengan meningkatkan atau menghubungkan bahan-bahan dari berbagai disiplin, ilmu sosial, dan lainnya dengan kehidupan nyata di masyarakat, pengalaman, permasalahan, kebutuhan, dan memproyeksikan kepada kehidupan di masa yang akan datang, baik dari lingkungan fisik maupun budayanya. Kelima, IPS dihadapkan pada konsep dan kehidupan sosial yang sangat labil atau mudah berubah, sehingga titik berat pembelajaran adalah proses internalisasi secara mantap. Titik berat pembelajaran adalah proses kebiasaan dan kemahiran untuk menelaah permasalahan kehidupan nyata pada masyarakat. Keenam, IPS mengutamakan hal-hal arti dan penghayatan hubungan antar manusia yang bersifat manusiawi. Ketujuh, Pembelajaran IPS tidak hanya mengutamakan pengetahuan semata, juga nilai dan keterampilan. Kedelapan, pembelajaran IPS berusaha untuk memuaskan setiap siswa, berbeda melalui program dalam arti memperhatikan minat siswa dan masalah-masalah kemasyarakatan yang dekat dengan kehidupannya. Kesembilan, dalam pengembangan pembelajaran IPS nantiasa melaksanakan prinsip-prinsip, karakteristik atau sifat dasar, dan pendekatan-pendekatan yang terjadi dari ciri IPS itu sendiri. Nah, dapat disimpulkan bahwa karakteristik pembelajaran IPS adalah bersifat dinamis, artinya selalu berubah sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Perubahan dapat dalam aspek materi, pendekatan, bahkan tujuan, sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang hakikat dan karakteristik IPS. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.